Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Nyonya Marbun Sintua Melkida Boru Panggabean, dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh mulia Engkau memelihara matahari terbit terbenam untuk memberi kami siklus dan ritme hidup yang indah. Kembali di pagi hari ini, setelah kami beristirahat tidur, akan memulai beraktivitas rutin. Kini kami hendak mendengar firman-Mu. Kiranya atas hikmat-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan peralatan yang dipakai untuk menyiarkan renungan, serta para operator, teknisi, manajemen Radio Pelita Kasih dalam pemeliharaanmu, sehingga kehendak-Mu bisa tersebar ke penjuru dunia dan didengar orang-orang yang rindu akan suara-Mu. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 8. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 8. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing renungan adalah ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat renungan Embun Pagi Radio Pelita Kasih, bersama dengan HKBP Kernolong Resort Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Raja Gereja. Horas, Shalom. Pada pagi hari ini, topik renungan kita adalah yang penting adalah pemberi pertumbuhan. Tidak terbayangkan apa jadinya apabila di suatu pasar pedagang yang biasanya ramai dan pembelinya juga sedemikian, tetapi satu minggu tidak seorang pun datang pembeli. Bisa-bisa semua pedagang di pasar itu saling menyalahkan temannya. Barangkali akan berkata, karena caramu yang sering bentak-bentak sehingga orang takut datang ke pasar itu. Atau yang lain berkata, inilah karena harga awal terlalu tinggi kita buat, sehingga para pembeli enggan menawar dan akhirnya tidak datang. Mungkin juga mencurigai atau menuduh
ada pihak tertentu menghalangi orang datang ke tempat mereka. Istilah modernnya ada sabotase. Dan yang amat menyedihkan, bisa saja jadi berantem di antara sesama pedagang karena tuduh menuduh atau menyalahkan sesama mereka. Akan tetapi entah apapun penyebabnya sehingga para pembeli tidak datang ke pasar itu, yang pasti pedagang semua, bukan hanya satu orang saja, tidak mendapatkan apa-apa selama seminggu itu. Tentu hal itu akan membuat mereka menyadari suatu hal yang bermakna, bahwa tanpa pembeli, dagangan mereka tidak berarti apa-apa. Barangkali karena itulah selalu diajarkan kepada para pedagang bahwa pembeli itu adalah raja. Sebagai raja tentu harus dihargai dan diperlakukan dengan hormat dan ramah. Bagi para pedagang, entah pedagang apapun, yang penting adalah konsumen, supaya dagangan mereka berarti. Tanpa konsumen, tanpa pembeli, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan bisa penderitaan yang akan dialami. Rasul Paulus prihatin melihat warga jemaat di Korintus yang hampir terjebak dalam pengelompokan dengan pengagungan figur tertentu seperti Apolos, Kefas, Paulus, Kristus. Figur yang mereka sebutkan itu, kecuali Kristus, adalah para pemimpin atau pengajar yang pernah melayani di jemaat itu. Dan hal seperti itu tidak jarang juga terjadi di jemaat tertentu, bahkan di desa atau di mana saja warga terprovokasi mengagung-agungkan seseorang figur pemimpin yang pernah bekerja di tempat itu. Dan lebih parah lagi, jika para figur yang diagung-agungkan itu masih eksis dan berada di tempat itu, bisa-bisa kehancuran yang terjadi. Jemaat Korintus saat itu tidak melihat bahwa para pemimpin di jemaat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan suatu jemaat. Para pemimpin bisa secara berkesinambungan dari yang seorang kepada orang lain, yang dianalogkan dengan menanam, menyiram, bahkan menyiangi, atau secara bersamaan dengan kelebihan untuk komplementer. Para pemimpin bisa saja mempunyai kelebihan di bidang menanam atau menuai, ada di bidang perawatan, ada di bidang pengembangan, tetapi semuanya harus dilihat sebagai satu kesatuan yang berjalan untuk pertumbuhan dan pengembangan kerajaan Allah. Keprihatinan Paulus bukanlah sekadar dalam hati dan kata, melainkan dia membuat surat ini menjadi satu dokumen berharga sampai sekarang, bahwa yang penting dalam suatu persekutuan, di dalam semua prosesnya, adalah siapa yang membuat pertumbuhannya. Tidak ada artinya para pekerja tanpa ada pertumbuhan pada tanaman itu. Dan tentu kita tahu potensi pertumbuhan itu adalah dari Tuhan. Yang membuat bertumbuh adalah Tuhan sendiri. Sekarang pertanyaannya, mana yang penting? Semua penting. Namun yang paling penting adalah Tuhan yang membuat jemaat itu bertumbuh. Firman ini hendak mengingatkan kita semua agar menyadari bahwa proses kehidupan, kebersamaan, dan pekerjaan kita masing-masing ada kuasa yang tidak boleh diabaikan. Jika diabaikan, bisa terjadi seperti di pasar dagang tadi, tidak akan mendapat apa-apa, atau seperti di jemaat Korintus, menjadi perpecahan. Kuasa itu adalah Tuhan sendiri. Ingatlah bahwa yang berperan penting dalam dinamika kehidupan kita adalah Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Baik, memelihara hidup kami. Kami boleh bertumbuh bersama dengan teman-teman seiman di dalam jemaat-Mu di tengah dunia ini. Berkatilah kami dalam kebersamaan, menyadari peran masing-masing dan mengerjakannya dengan bertanggung jawab. Ingatkan juga kami kepada kuasa-Mu yang membuat kami bertumbuh bersama demi kemuliaan-Mu. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert S. Pandiangan MTH di nomor telepon atau WA 0813 7703 7714. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong.
Tersedia juga renungan setiap malam mulai pukul 20, serta bagi yang butuh renungan Salam Pagi, dapat menghubungi WA yang telah disebutkan di atas. Renungan Harian Salam ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Ibadah minggu dilaksanakan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. Ibadah remaja pukul 7 WIB. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. Ibadah ketiga pukul 18 WIB atau pukul 6 sore. Saat ini HKBP Kernolong dilayani oleh 3 orang pelayan penuh waktu. 1. Pendeta Robert S. Pandiangan MTH. 2. Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH. 3. Bibel Pro Juliani Tarihoran bersama dengan 24 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Nyonya Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salam menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.